Cogito ergo sum, yang bermakna aku berpikir maka aku ada, adalah sebuah ungkapan yang diutarakan oleh René Descartes, seorang filsuf ternama dari Perancis. Adapun maksud ungkapan tersebut, yakni membuktikan bahwa satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah keberadaan seseorang yang bisa dibuktikan dengan fakta bahwa ia bisa berpikir sendiri. Kalimat cogito ergo sum bila dijelaskan mengarah pada pencarian kebenaran dengan pertama-tama meragukan semua hal termasuk benda-benda di sekeliling dan meragukan keberadaan dirinya sendiri. Hal ini diperkuat dengan teori eksistensi yang menyebut bahwa kosong itu isi itu kosong. Sedangkan teori lain seperti teori kuantum fisika mengatakan semua berawal dari pikiran kita yang menjadikannya nyata, di mana menurut Descartes berpikir adalah suatu rutinitas yang luar biasa dan juga bukan merupakan sebuah spontanitas. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa berpikir adalah suatu keterampilan atau suatu keahlian yang dapat diasah sesuai dengan kemauan kita. Sejatinya, apapun yang kita lakukan selama ini adalah bentuk dari konsep pemikiran. Apa yang kita pikir nyata sebenarnya tidak nyata, tapi kita berusaha menjadikannya nyata, menganggapnya nyata, atau kita menerima kenyataan bahwa apa yang kita pikirkan adalah kenyataan. Maka dari itu, bila kita bisa mengatur pikiran, mengapa tidak kita atur saja pikiran tersebut supaya apa yang kita pikirkan senantiasa mendukung produktivitas, mendukung keberhasilan, agar kehidupan yang hanya sekali ini tidak sia-sia, dan supaya hidup yang kita jalani penuh dengan makna. Oleh sebab itu, di video kali ini kita mencoba menyelami sosok René Descartes, serta mengungkap sejauh apa yang bisa diberikan dari pemikirannya atau filosofinya dari perkembangan peradaban manusia. René Descartes adalah seorang filsuf dan matematikawan Perancis yang hidup pada abad ke-17. Cerita hidupnya dimulai pada 31 Maret 1596 di sebuah kota kecil di Perancis yang disebut La Haye-en-Turin. Descartes dilahirkan dalam keluarga bangsawan dan dia mendapat pendidikan awal dari biara Katolik Roma. Namun sejak kecil dia memiliki minat yang besar dalam matematika dan sains. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah Katolik, Descartes melanjutkan studinya di Universitas Poitiers. Pada tahun 1618, Descartes memutuskan untuk bergabung dengan pasukan militer Belanda. Dia menghabiskan beberapa tahun di sana, tetapi kemudian meninggalkan militer untuk mengejar minatnya dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Salah satu momen penting dalam hidup Descartes adalah ketika dia menemukan metode filosofis yang revolusioner. Dia berusaha mencari kebenaran yang pasti dengan mempertanyakan segala sesuatu yang pernah dia ketahui. Dari situ, dia menyusun prinsip dasarnya, cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada, yang dikenal sebagai fondasi bagi pemikiran filosofis modern. Pada tahun 1641, Descartes menerbitkan karyanya yang terkenal, Meditasi Metafisika, di mana dia menguraikan gagasannya tentang alam semesta, pikiran, dan eksistensi diri. Ia juga membuat banyak kontribusi penting dalam bidang matematika termasuk penggunaan koordinat Kartesian dalam geometri yang dinamai berdasarkan namanya. Meskipun karyanya dihargai oleh beberapa orang, Descartes juga menghadapi kritik dan kontroversi. Dia sering berselisih dengan gereja dan pemikir lainnya atas pandangannya yang revolusioner tentang alam semesta dan agama. Descartes meninggal pada tahun 1650 di Swedia, di mana dia tinggal sementara sebagai tamu Ratu Christina. Meskipun hidupnya singkat, warisannya dalam filsafat, matematika, dan ilmu pengetahuan tetap menjadi landasan penting bagi pemikiran modern. Descartes mendapat pendidikan awal di sekolah Katolik dan biara. Namun dia selalu memiliki ketertarikan yang besar dalam matematika dan sains. Setelah menyelesaikan pendidikan awalnya, dia melanjutkan studinya di Universitas Poitiers di Prancis. Selama masa studinya, Descartes tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan dan matematika, tetapi juga mulai mengembangkan minatnya dalam filsafat.
Namun, pengetahuan akademisnya tidak terbatas pada bidang-bidang itu saja. Dia juga mempelajari sejarah, sastra, dan bahasa. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Descartes bergabung dengan pasukan militer Belanda pada tahun 1618. Meskipun menjadi tentara, minatnya dalam ilmu pengetahuan dan filsafat tetap kuat. Ia bahkan menghabiskan sebagian waktu luangnya untuk membaca dan menulis tentang gagasannya. Pada saat itu, Descartes tidak hanya belajar tentang dunia fisik di sekitarnya, tetapi juga tentang pikiran dan eksistensi. Ia memulai mempertanyakan segala sesuatu yang pernah dia ketahui, mencoba mencari kebenaran yang pasti. Kemudian setelah meninggalkan militer, Descartes memfokuskan perhatiannya sepenuhnya pada filsafat dan ilmu pengetahuan. Ia melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Eropa, bertemu dengan para ilmuwan dan pemikir terkemuka pada masanya. Puncak perjalanan akademis Descartes terjadi ketika dia menemukan konsep cogito ergo sum yang menandai titik balik dalam sejarah filsafat. Dari sana, dia melanjutkan untuk menulis karya-karya yang mengubah pandangan dunia tentang alam semesta, pikiran, dan eksistensi. Meskipun karyanya seringkali menimbulkan kontroversi dan kritik, Descartes tetap menjadi salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah. Perjalanannya dalam mencari kebenaran telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pemikiran manusia. Gagasan cogito ergo sum adalah salah satu konsep paling terkenal dalam sejarah filsafat yang ditemukan oleh René Descartes. Descartes ingin menemukan kebenaran yang pasti dalam segala hal. Ia menyadari bahwa banyak hal dalam kehidupan bisa diragukan, termasuk hal-hal yang kita lihat, dengar, atau rasakan. Namun ada satu hal yang tidak bisa diragukan, yaitu fakta bahwa kita sedang berpikir. Dari sinilah Descartes mulai berpikir, jika saya sedang berpikir, apa artinya itu? Apakah ada sesuatu yang pasti tentang saya? Dari pemikiran ini, dia tiba pada kesimpulan yang sangat penting bahwa keberadaan dirinya sebagai entitas berpikir tidak bisa dipertanyakan. Bahkan jika ada segala macam keraguan tentang dunia di sekitarnya, dia tidak bisa meragukan bahwa dia sendiri berpikir. Oleh karena itu, ia menyusun ungkapan terkenal cogito ergo sum, yang dalam bahasa Latin berarti aku berpikir maka aku ada. Ini berarti bahwa keberadaan kita sebagai pemikir adalah satu-satunya kebenaran yang pasti yang bisa kita yakini. Gagasan ini sangat penting karena membangun dasar bagi pemikiran filosofis modern. Descartes menggunakan cogito sebagai titik awal untuk membangun kembali pengetahuannya tentang dunia, dengan keyakinan bahwa dari sana ia bisa membangun pengetahuan yang pasti tentang alam semesta. Jadi, gagasan cogito ergo sum adalah cara Descartes menemukan titik pegangan pasti di tengah segala ketidakpastian, dan itu memainkan peran penting dalam pengembangan pemikiran filosofis dan ilmiah modern. Gagasan cogito ergo sum memberikan pengertian yang mendalam tentang keberadaan dan pengetahuan. Adapun beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari gagasan tersebut, yakni yang pertama, mengenai kesadaran akan keberadaan diri. Descartes mengajarkan bahwa keberadaan kita sebagai individu yang berpikir adalah hal yang pasti. Bahkan dalam keraguan terbesar, kita tidak bisa meragukan bahwa kita berpikir. Ini mengarah pada pemahaman bahwa kita adalah entitas yang eksis, yang membedakan kita dari entitas lain dalam alam semesta. Dasar pengetahuan yang pasti. Gagasan cogito ergo sum menegaskan bahwa pengetahuan tentang keberadaan diri kita adalah yang paling pasti. Ini merupakan dasar bagi pembangunan pengetahuan lainnya. Dengan mengetahui bahwa kita ada, kita dapat mulai membangun pemahaman tentang dunia di sekitar kita. Pentingnya keraguan dan pemikiran kritis. Descartes mengajarkan pentingnya meragukan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang dianggap sebagai kebenaran yang pasti. Dengan meragukan segala sesuatu, kita dapat mencapai pengetahuan yang lebih dalam dan lebih pasti. Koneksi antara pikiran dan eksistensi. Gagasan ini menyoroti koneksi yang erat antara pikiran dan eksistensi. Pikiran kita tentang diri kita sendiri memberikan bukti eksistensi kita. Ini menggarisbawahi pentingnya pikiran dan kesadaran dalam pembentukan identitas dan pengetahuan kita. Pemahaman akan keterbatasan manusia. Meskipun gagasan cogito ergo sum menawarkan dasar yang pasti untuk pengetahuan, Descartes juga menyadari bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami alam semesta dan realitas secara keseluruhan. Ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan terbuka terhadap pengetahuan baru.
Dengan demikian, gagasan cogito ergo sum mengajarkan kita tentang pentingnya refleksi diri, keberanian dalam meragukan, dan pentingnya pikiran dalam memahami dunia. Ini tidak hanya merupakan kontribusi besar terhadap filsafat, tetapi juga menginspirasi pemikiran tentang identitas dan pengetahuan dalam berbagai bidang kehidupan. René Descartes mengakhiri hidupnya di Swedia pada tanggal 11 Februari 1650. Kematian Descartes adalah akibat dari penyakit pneumonia yang dideritanya. Pada saat itu, dia tinggal di Stockholm sebagai tamu Ratu Christina dari Swedia. Ratu Christina mengundang Descartes ke Swedia untuk memberikan pengajaran kepada dirinya. Meskipun kondisinya memburuk karena cuaca dingin yang sangat ekstrim di Swedia, Descartes terus bekerja keras untuk memenuhi tuntutan sang ratu. Pada hari kematiannya, Descartes masih menemukan waktu untuk memberikan pengajaran kepada Ratu Christina. Bahkan meskipun kondisinya semakin memburuk, dia meninggal di tempat penginapannya di Stockholm pada usia 53 tahun. Kematian Descartes menimbulkan berbagai spekulasi dan kontroversi. Beberapa orang menganggap kematiannya sebagai akibat dari pengaruh negatif cuaca yang ekstrim, sedangkan yang lain meragukan penyebab sebenarnya, dan ada yang menduga kemungkinan ada kejadian tidak terduga yang menyebabkan kematian Descartes. Meskipun demikian, karya-karyanya terus hidup dan berpengaruh dalam filsafat dan ilmu pengetahuan hingga hari ini.